Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Sabrina Safira, dan teman saya, Jovita Surya Angelin. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UTS kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Smartphone Terbaik di Indonesia menggunakan metode TOPSIS. Yang pertama, latar belakang. Pemilihan smartphone saat ini bukan lagi perkara mudah. Banyaknya pilihan merek, model, dan spesifikasi membuat konsumen sering bingung menentukan pilihan terbaik. Menurut Statista, pengguna smartphone di Indonesia telah mencapai lebih dari 200 juta pada tahun 2024, dan jumlah ini akan terus bertambah. Hal ini membuka peluang besar untuk membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih rasional. Disinilah kami menggunakan metode TOPSIS, sebuah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang mampu menilai alternatif berdasarkan jarak terhadap solusi ideal. Metode ini memungkinkan penilaian secara objektif, proporsional, dan komprehensif terhadap berbagai kriteria seperti RAM, baterai, layar, harga, dan lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah kami adalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pengguna dalam memilih smartphone terbaik berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode TOPSIS. Yang kedua, bagaimana penerapan metode TOPSIS dapat membantu dalam menentukan smartphone dengan kualitas terbaik yang sebanding dengan harga yang ditawarkan. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS untuk membantu pemilihan smartphone terbaik di Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas metode TOPSIS dalam memberikan rekomendasi smartphone terbaik dengan mempertimbangkan keseimbangan harga dan juga kualitas. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi konsumen, membantu memilih smartphone berdasar kebutuhan dan anggaran. Bagi pengembang sistem, menjadi referensi pengembangan sistem SPK berbasis metode multi kriteria. Dan bagi akademisi, menambah literatur penerapan metode TOPSIS dalam mengambil keputusan berbasis teknologi. Next. Lalu kami menggunakan data dari Kaggle dengan judul Smartphone Specification and Price in Indonesia. Dataset ini mencakup berbagai fitur yang sering diperhatikan pengguna, seperti RAM, storage, baterai, harga, dan fitur-fitur lainnya. Kami mengkategorikan 10 kriteria tersebut menjadi benefit kriteria dan juga cost kriteria. Benefit kriteria di sini semakin besar semakin baik, sedangkan cost kriteria seperti harga dan berat semakin kecil semakin baik. Untuk kriterianya terdapat memori, internal storage, battery, display size, display resolution, refresh rate, 5G, NFC, OS price, dan juga weight. Sebelum masuk ke perhitungan, kami melakukan preprocessing. Dengan mengubah nilai boolean seperti 5G dan NFC menjadi angka 1 dan 0. Hal ini penting agar data bisa diolah secara matematis dalam proses normalisasi dan pembobotan. Langkah selanjutnya adalah normalisasi Euclidean, yaitu membagi nilai pada setiap kolom dengan akar kuadrat jumlah kuadrat semua nilai di kolom tersebut. Untuk kriteria cost seperti harga dan berat, kami balik nilainya agar arah preferensinya sama dengan benefit kriteria. Kemudian bobot tiap kriteria kami hitung dengan metode AHP. Metode AHP itu yang pertama pairwise comparison antar kriteria, lalu menormalisasikan matriks, lalu merata-ratakan tiap baris menjadi bobot akhir. Selanjutnya untuk perhitungan skor TOPSIS dengan bobot yang sudah dihitung, kami lanjutkan ke perhitungan skor TOPSIS. Skor ini didapat dari rasio jarak ke solusi negatif dibagi dengan total jarak ke solusi ideal positif dan negatif. Semakin tinggi skornya, semakin baik kualitas smartphone secara keseluruhan. Selanjutnya, berikut ini adalah bobot dari tiap kriteria berdasarkan metode AHP.
Bobot tertinggi adalah memori dengan nilai 0,1451, diikuti selanjutnya dengan display resolution, display size, dan 5G dengan nilai 0,0967, 0,0967, dan terakhir 0,115. Kriteria harga dan berat mendapatkan bobot yang paling kecil karena dianggap sekunder oleh pengguna. Ini menunjukkan bahwa pengguna lebih mengutamakan performa daripada harga. Selanjutnya hasil perhitungan dan peringkat top 10 dari Topsys. Peringkat pertama terdapat Apple iPhone 14 Pro dengan skor 0,642. Yang kedua ada Asus ROG Phone 6 Pro dengan skor Topsys 0,627. Yang ketiga ada Asus ROG Phone 5S Pro dengan 0,626. Dan yang keempat ada Samsung Galaxy S22 Ultra 5G dengan skor 0,566. Dan kelima ada Samsung Galaxy Z Fold 4 5G dengan skor 0,555. Hingga yang terakhir yaitu Oppo Reno 8 Pro 5G dengan skor paling kecil 0,467. Hal ini menunjukkan bahwa smartphone dengan RAM besar, layar berkualitas tinggi, dan fitur modern seperti 5G dan NFC lebih unggul secara keseluruhan. Ponsel seperti iPhone 14 Pro dan ROG Phone 6 Pro mendominasi peringkat atas dikarenakan memiliki spesifikasi tinggi, terutama dalam RAM, resolusi layar, dan konektivitas. Sebaliknya, ponsel seperti Tecno Pop 5 LTE yang tidak masuk ke dalam list berada di peringkat bawah karena tidak mendukung fitur-fitur modern dan memiliki spesifikasi minimal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode Topsys yang dikombinasikan dengan AHP efektif dalam membantu pengambilan keputusan pemilihan smartphone terbaik. Dari 10 kriteria penilaian, Apple iPhone 14 terpilih sebagai alternatif terbaik. Metode ini memberikan hasil objektif dan sistematis dengan mempertimbangkan bobot setiap kriteria. Topsys juga fleksibel karena bobot kriteria dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna, sehingga cocok untuk pemilihan produk teknologi yang kompleks. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti jumlah data alternatif yang terbatas dan subjektivitas dalam pembobotan AHP. Kedepannya, diharapkan sistem ini dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi web atau mobile yang lebih interaktif dan informatif. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.